Ya, kalau kita masih dihukum, masih dituntut, Tuhan tuh nggak adil kepada Yesus. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita dengar ya. Anak-anakku. Nah, Yohanes bicara kepada orang percaya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, bahwa kamu jangan berbuat dosa. Ya, jadi kita tidak pro dosa. Tadi Pastor Pin bilang, Melki katakan, kita menentang dosa. Tidak bisa ditarik lagi. Saya nih menentang dosa dan di pihak orang-orang yang menentang dosa. Dosa buruk, jelek, busuk, merusak. Ya, tidak bisa ditarik lagi. Dan itu statement. Ya, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, namun jika orang itu gagal, orang Kristen, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara garis bawahi kata adil. Jadi kalau Tuhan itu masih menghukum kita, atau masih mendakwa kita, atau masih memberikan kutuk kepada kita, dia itu tidak adil kepada Yesus, dan itu mustahil. Ya, kenapa? Karena ada Tuhan Yesus sudah menerima penghukuman kita. Tuhan Yesus sudah menerima dakwaan kita. Tuhan Yesus sudah menerima semua kutuk dosa, penyakit, kelemahan, semua masalah kita di kayu salib. Jadi ada hukum yang namanya double jeopardy. Ya, tidak, hukum itu kalau sudah ditimpakan, ya, kalau 2 kali dihukum itu tidak adil. Jadi kalau Tuhan sudah menerima, ditimpa hukuman yang mestinya ditimpakan kepada kita, kalau kita itu masih terima lagi penghukuman akibat kesalahan kita yang sudah ditimpakan kepada Yesus, namanya dalam prinsip double jeopardy, itu namanya tidak adil, dan mustahil Tuhan tidak adil. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan kita ini, saudara Bapak berkata, saya ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, pelayanan kematian, penghukuman, dakwaan, tuduhan, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah, pelayanan roh yang menghidupkan, suplai Tuhan sudah datang. Kita terus melihat keindahan Yesus. Saya senang saudara dapat terus melihat keindahan Yesus, sebab waktu kita memandang Yesus, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Ya, indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Sekuat baja, selembut sutra atau benudru. Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Dia adalah pensuplai, pemberi, pensuplai segala aspek dalam kehidupan kita, sekaligus roti hidup bagi kita. Roti hidup yang turun dari surga adalah Yesus sendiri. Dan kita akan melanjutkan dari bagian yang kedua, daripada kunci kehidupan berkemenangan. Sama-sama katakan berkemenangan, tanpa susah payah. Kalau di dalam buku ini dikatakan ini rahasia daripada hidup sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Berkuasa dalam hidup, berkuasa dalam hidup tanpa susah payah. Kenapa? Karena hanya menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran atau hadiah kebenaran. Hadiah kebenaran. Maka hati nurani kita itu menjadi hati nurani yang murni, yang sejati, yang kudus. Hati nurani yang sempurna. Kenapa? Korbannya sempurna. Saudara jangan lupa, hati nurani kita tidak lagi hati nurani yang jahat, tuduhan, dakwaan, ya, penghukuman. Itu hati nurani yang jahat. Saudara boleh lihat khotbah-khotbah yang sebelumnya. Ya, dan kita tidak menerima hati nurani itu, tapi kita menerima hati nurani yang apa? Yang sejati atau yang sempurna. Kenapa? Korbannya sempurna. Yang lalu kenapa nggak sempurna, Pak? Korbannya tidak sempurna. Harus diulang-ulang. Setiap tahun misalnya. Kalau yang ini apa? 1 kali dan untuk selama-lamanya, yaitu apa?
korban Yesus. Nah, kali ini kita akan terus berjalan merenungkan ketika Rasul Paulus, Pastor Prince, Melki, atau anak-anak Tuhan yang memberitakan kasih karunia secara radikal, akan ada dua kelompok manusia. Yang satu mengasihi atau mencintai karena mencintai karya Yesus dan karyanya, atau membenci. Dua kelompok manusia itu, kenapa membenci Pak? Karena agamawi, karena orang-orang agamawi, orang-orang Farisi, mafia-mafia agama tidak akan pernah suka kalau upaya usaha mereka dinolkan. Karena kasih karunia hanya menerima cuma-cuma tanpa ada kita masuk di dalam permainan itu, atau kita ada tanpa ada kontribusi kita. Luar biasa ya. Dan kita sekarang menerima, mau teguh nggak berdiri, mau teguh nggak memberitakan tanpa malu atau tanpa rasa frustrasi. Kita menerima apa? Kasih karunia yang tidak terbatas, super bowl, tidak terbatas, sama-sama katakan tidak terbatas. Ya, unlimited, no limit, itu kasih karunia, super bowl. Mari kita lihat ayat-ayatnya untuk yang kali ini di dalam Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20, 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 2 ayat 1, 2 Korintus 3 ayat 7, 2 Korintus 3 ayat 7, dan Roma 8 ayat 1. Ya. Jadi kalau saudara dan saya mengikuti pengajaran-pengajaran doktrin daripada kasih karunia yang radikal, sama-sama katakan yang radikal, saudara, itu adalah pesan dari Tuhan sendiri yang disampaikan kepada Pastor Joseph Prince, ya, bahwa kalau kamu tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, orang tidak akan diubahkan, diberkati secara radikal. Atau dengan kata lain, kalau saya atau Pastor Prince atau saudara-saudara semua memberitakan kasih karunia secara radikal, maka umat Tuhan atau kita sendiri yang mendengar dan percaya akan diubahkan dan diberkati secara radikal. Amin. Amin ya. Jadi Pastor Prince sudah mendapat mandat penuh kuasa dari Tuhan untuk memberitakan. Ya, tapi para mafia agama, orang-orang Farisi modern mungkin ya, orang-orang yang menentang Kristus, kasih karunia Kristus, Injil Kristus, Injil yang Paulus beritakan, pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya, yang Tuhan Yesus juga Roh Kudus saksikan, bahwa Tuhan katakan bahwa aku tidak akan pernah lagi mungkin mengingat dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Itu klausa utama perjanjian baru, itu Roh Kudus yang menyaksikan sendiri. Dan kita sudah mendengar di bagian yang sebelumnya, bagian pertama, bahwa kita di bawah air terjun darah Yesus. Seluruh pikiran kita seperti buah delima. Tuhan melihat kita seperti buah delima yang banyak biji-bijinya, banyak pemikiran-pemikirannya, tetapi ada cairan merah, yaitu darah Yesus yang menyucikan semua. Saudara, luar biasa. Ya, dan kalau dituduh, oh itu izin berbuat dosa, itu izin berbuat dosa, itu tuduhan yang paling sering lah ya. Jadi kalau saya juga sedang makan, sedang duduk, pernah, ini kesaksian saya sendiri. Ya, duduk makan sama keluarga, tiba-tiba ada seorang istri pendeta datang dengan menunjuk-nunjuk. Ini Melki ini memberitakan kasih karunia hyper grace. Nah, gitu kan biasanya di sana. Itu izin berbuat dosa. Itu membuat orang nanti senang berbuat dosa. Dia tiba-tiba nyerocos seperti itu. Dan saya lagi duduk dan melihat, Ci, yang bilang dosa itu enak itu Cici loh, bukan saya bilang. Kan dia bilang kan, membuat orang enak berbuat dosa. Yang bilang dosa itu enak siapa? Beliau. Si Cici ini. Istri seorang pendeta. Saya bilang, Ci, kalau itu duduk dulu. Cici harus ceritakan sama saya. Mana dosa yang enak? Karena apa? Karena saya nggak pernah bilang, atau Pastor Prince nggak pernah bilang, atau Rasul Paulus nggak pernah bilang bahwa dosa itu enak. Bahkan Pastor Prince katakan seperti ini, menyatakan secara tegas dan agresif tidak akan dapat ditarik kembali bahwa dia itu menentang dosa. Bahwa dosa itu buruk, jelek, busuk, merusak. Dan Pastor Prince, saya di pihak orang yang menentang dosa.
Tapi dia bilang dosa enak. Ayo sekarang Cici harus buktikan dosa mana dosa yang enak. Enak kan Mel? Enak apa Ci? Berjudi? Berbohong? Mabuk? Apa Ci? Oh berzina saya tahu. Oh iya kan? Kalau berzina enak kan? Nah Cici yang ngomong ya. Sekarang kita buka internet kita. Kita buka, googling aja. Nah, misalnya di Hollywood, aktor yang ganteng, yang muda, yang kaya, yang punya uang tidak terbatas mungkin, maksudnya kaya raya, bisa main perempuan 3 kali sehari, direhab Ci, saya bilang. Ya, saya bisa sebut namanya, tapi nggak bagus ya. Direhab. Saudara bisa lihat sendiri. Kalau sudah direhab berarti tidak enak, ya. Saya selalu pernah sampaikan ya, seperti Pak Ahok bilang, kalau berzina itu seperti makan permen karet katanya, manisnya hilang, tinggal lengketnya. Ya mungkin ilustrasi yang cukup baik. Tetapi apa yang bisa melepaskan orang dari kecanduan pornografi atau perzinahan percabulan itu? Di bagian yang pertama di dalam Roma 6 ayat 14 sudah dikatakan dosa tidak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14 kalau saudara mau cek. Ya, jadi kemenangan atas dosa itu ditentukan dalam pemberitaan kasih karunia. Kita sudah belajar bahwa tadi obat penawar dosa itu bukan hukum Taurat, itu sudah pastikan dulu. Itu firman Tuhan yang bilang. Bahkan saudara bisa cek dari khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa Rasul Paulus pun bergumul bahwa dia itu mungkin terbingung-bingung, ya, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Saudara baca daripada Roma 7 ayat 1 dan seterusnya. Nah, jadi kita akan lihat lagi ya bahwa hukum Taurat lah yang membangkitkan dosa nih ya. Lihat ya dalam Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saudara lihat ya, pelanggaran semakin banyak. Kenapa? Karena hukum Taurat ayatnya bilang gitu. Bukan gini, kasih karunia ditambahkan supaya pelanggaran makin banyak. Enggak bilang begitu firmannya. Tapi tuduhannya seperti itu. Nah, saudara saya ingatkan ya. Jadi di dalam bagian ini, saudara mau teguh apa tidak nih? Di bawah kasih karunia. Itu aja intinya. Saudara bahkan kalau teguh, saudara menerima kasih karunia yang tidak terbatas nggak nih? Yang berlimpah-limpah. Karena ini implikasinya. Wah, jadi gimana Pak? Wah, jadi happy dong berlimpah-limpah kasih karunia dan hadiah kebenaran. Saya lanjutkan ya. Dan di mana dosa bertambah banyak, jadi yang memproduksi dosa apa? Hukum Taurat yang ditambahkan, bukan kasih karunia. Tapi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya bahwa did much more abound, grace did much more abound. Jadi kasih karunia itu udah ada duluan, yaitu kasih karunia ada pribadi Yesus sudah ada duluan, dan dosa mau bertambah seberapa tinggi pun kasih karunia itu jauh lebih tinggi. Karena kasih karunia adalah Yesus. Did much more abound. Disinilah muncul hyper perisio yang disebut hyper grace. Jadi hyper grace itu nggak salah-salah banget sebenarnya. Ya cuman dipakai untuk mencela ya, kata-kata yang disematkan untuk mencela orang-orang yang percaya kasih karunia radikal. Padahal mereka belum tahu apa-apa sama sekali. Bahwa kasih karunia Allah itu atau kasih Allah itu yang kita terima cuma-cuma itu lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Itu firman Tuhan. Dan di dalam Roma 5 ayat 20 ini dinyatakan dengan tegas bahwa memang kasih karunia itu much more. Ya, much more. Abound. Jadi tidak ada batasnya tuh, abound, berlimpah-limpah. Ya, hyper perisio itu super abound. Sama-sama katakan super abound. Lebih gampang bahasa Inggrisnya super abound. Kalau sudah dengar Superman, itu manusia super. Berlimpah-limpah secara super itu artinya apa? Tanpa batas. Sama-sama katakan tanpa batas. Saya nggak malu memberitakan kasih karunia tanpa batas.
Saya nggak menjadi frustasi memberitakan kasih karunia tanpa batas. Karena inilah harapan. Karena inilah harapan manusia bebas dari siklus dosa. Siklus kekalahan. Dan mulai kepada hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Ya, jadi kasih karunia Tuhan itu hyperperisio. Saudara boleh cek bahasa Yunaninya tadi ya, bahwa berlimpah-limpah itu hyperperisio, tidak terbatas. Ya, kita percaya menerima karunia tidak terbatas. Saya ditekankan lagi ya, baca lagi di bagiannya. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi hyperperisio, berlimpah-limpah, super wow. Jadi bukan dosa yang menghentikan kasih karunia. Sekali lagi ya, bukan dosa yang menstop kasih karunia, bukan dosa yang menstop kasih karunia, tetapi kasih karunia yang menstop dosa. Jadi yang memberhentikan dosa apa? Kasih karunia. Kalau hukum Taurat apa? Malah bertambah-tambah. Nah, saudara, ayo metanoia, ayo jangan terus ya kekeh, kalau orang Sunda bilang apa tuh? nggak mau berubah gitu, nggak mau berubah. Padahal Tuhan bilang, tesufa, oleh karena salib berbalik kepada kasih karunia. Itu artinya kata pertobatan, metanoia, ya, haleluya. Jadi dosa tidak dapat menghentikan kasih karunia. Sekali lagi, dosa tidak dapat menghentikan kasih karunia. Inilah yang Paulus beritakan, ya. Dan kami, Pastor Melki, Pastor Prince, dan banyak orang-orang yang memberitakan kasih karunia radikal. Itu rekan seperjalanan yang baik, ya. Jadi jangan takut menerima kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Sama-sama katakan, saya tidak takut menerima kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Ya, itu jadi komplimen, itu pujian tuh kalau dibilang hyper grace. Biarin aja. Karena apa? Karena mereka belum tahu apa-apa tentang kasih karunia yang super about, yang tidak terbatas. Ya, tumpas habis tipuan iblis, tumpas habis ya kontroversi iblis, tumpas habis dakwaan iblis. Mafia agama. Farisi modern. Jadi kita lihat ya, nanti bahwa keadilan Tuhan di pihak kita, ya. Kalau kita masih dihukum, masih dituntut, Tuhan tuh nggak adil kepada Yesus. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita dengar ya. Anak-anakku. Nah, Yohanes bicara kepada orang percaya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, bahwa kamu jangan berbuat dosa. Ya, jadi kita tidak pro dosa. Tadi Pastor Pin bilang, atau Melki katakan, kita menentang dosa. Tidak bisa ditarik lagi. Saya nih menentang dosa, dan di pihak orang-orang yang menentang dosa. Dosa buruk, jelek, busuk, merusak. Ya, tidak bisa ditarik lagi. Dan itu statement. Ya, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, namun jika orang itu gagal, orang Kristen, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara garis bawahi kata adil. Jadi kalau Tuhan itu masih menghukum kita, atau masih mendakwa kita, atau masih memberikan kutuk kepada kita, dia itu tidak adil kepada Yesus, dan itu mustahil. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menerima penghukuman kita. Tuhan Yesus sudah menerima dakwaan kita. Tuhan Yesus sudah menerima semua kutuk dosa, penyakit, kelemahan, semua masalah kita di kayu salib. Jadi ada hukum yang namanya double jeopardy. Ya, tidak, hukum itu kalau sudah ditimpakan, ya, kalau 2 kali dihukum itu tidak adil. Jadi kalau Tuhan sudah menerima, ditimpa hukuman yang mestinya ditimpakan kepada kita, kalau kita itu masih terima lagi penghukuman akibat kesalahan kita yang sudah ditimpakan kepada Yesus, namanya dalam prinsip double jeopardy, itu namanya tidak adil, dan mustahil Tuhan tidak adil. Amin. Ya, ayat 2. Dan ia adalah pendamaian. Dia, Yesus adalah propitiation, mercy seat. Dalam tayangan bab yang ke-18 saudara boleh dengar, ya, atau di bab yang ke-17. Ya. Mercy seat, di mana ada darah yang tercurah untuk segala dosa kita. Jadi dia adalah mercy seat, dia adalah pendamaian, dia adalah pendamaian. Katakan, Yesus adalah pendamaian,
atas segala dosa-dosa saya. Yesus adalah pendamaian atas segala dosa-dosa saya. Saudara tidak lagi mengharapkan penghukuman. Amin? Itu beritanya. Dan berita itulah, dengan kabar baik itulah, dosa tidak berkuasa lagi. Benar-benar tidak berkuasa lagi. Tidak punya cantolan dalam kehidupan kita. Saudara akan mengalami kehidupan berkemenangan tanpa susah payah. Amin? Ya, jadi semua dosa kita telah dihukum. Itu kebenarannya. Ya, jadi kebenaran Tuhan di pihak kita. Kebenaran Tuhan di pihak kita. Keadilan Tuhan di pihak kita. Ketika kita gagal, kita menerima superabound grace. Ya, kasih karunia yang berlimpah-limpah itu menelan semua dosa kita, menelan semua kegagalan kita, menelan semua karena sudah dibayar di Kalvari. Amin. Ya, jadi Yesus pengantara kita. Ya, dan dia menuntut pembebasan kita. Dia menuntut. Jadi Yesus itu kemenangan kita, perantara kita tadi ya. Perantara itu advokat kita. Dia itu pembela kita. Dia itu menuntut apa? Menuntut pembebasan kita. Artinya apa? Pembebasan kita dari semua penyakit, dari semua kemiskinan, dari semua kegagalan. Amin? Ya. Jadi nggak ada zona netral tadi saya katakan ya. Bagi pemberita kasih karunia entah dikasih, entah dibenci. Tapi dibenci oleh siapa? Dibenci oleh orang-orang agamawi. Dibenci oleh orang-orang yang merasa upayanya, usahanya dinolkan. Mafia agama. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Farisi. Ya, jadi saudara yakin aja. Kalau membenci apa yang saya beritakan, atau saya yakin aja. Saudara, yang membenci itu adalah membenci Injil. Karena yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Injil. Good news, kabar baik. Mana ada kabar yang lebih baik dari kabar segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu. Ya. Tetapi apa yang Alkitab katakan, 2 Korintus 3 ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan pada loh-loh batu. Jadi pelayanan kematian, hukum Taurat yang ditukir dalam loh-loh batu bukan kasih karunia. Tuhan mengukir pada 2 loh batu itu hukum Taurat, 10 perintah Allah. Ya, jelas. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, ada kemuliaan yang pudar akhirnya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa yang begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak dapat menatapnya. Jadi Musa tahu ya kemuliaan karena lihat Allah di gunung Sinai lama-lama tapi pudar. Makanya dia tutupin supaya jangan kelihatan. Oh, Musa bikin dosa tuh sehingga kemuliaannya hilang. Ya, Musa pinter juga, ya. Jadi dikatakan jika pelayan itu datang dengan kemuliaan demikian, sudah lihat ya. Jadi pelayanan kematian itu ada kemuliaannya. Ayat 8-nya bilang ini, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan kematian, pelayanan roh. Pelayanan kematian, pelayanan roh. Kasih karunia, pelayanan roh. Kasih karunia, pelayanan roh. Injil kasih karunia, pelayanan roh. Hukum Taurat, pelayanan kematian. Pelayanan kematian. Ada kemuliaan? Ada. Tapi lebih besar kemuliaan mana? Kemuliaan pelayanan roh. Sebab, lihat ya, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, pelayanan kematian, pelayanan penghukuman, itu ada kemuliaannya. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Injil kasih karunia Kristus. Makanya dari tadi saya katakan apa? Berita Injil itu pembenaran saudara dan saya. Dia adalah pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Yesus dan karyanya yang sempurna. Karyanya yang sempurna itu pendamaian, propitiation, mercy seat, menutupi semua pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau di perjanjian lama. Tapi kalau di perjanjian baru, darahnya menghapus. Sama-sama katakan menghapus. Kalau di dalam perjanjian lama seperti kartu kredit, ya menutupi aja, bukan pembayaran tuh kartu kredit. Apalagi kartu kredit orang tua saudara. Nanti ketika orang tua saudara bayar, itu dia baru lunas. Dan ini kita sudah dilunasi oleh Tuhan. Ya, jadi hukum Taurat itu pelayanan kematian dan penghukuman. Sekali lagi sama-sama, hukum Taurat pelayanan apa? Kematian dan penghukuman. Baca lagi tadi ya di dalam 2 Korintus 3 tadi ya. 2 Korintus 3 ya benar ya ayat 7. Dan
Kasih karunia pelayanan apa? Pelayanan roh dan pembenaran. Pilih mana? Pilih berkat apa kutuk? Pilih kehidupan apa kematian? Pintar, pilih kehidupan, ya, dan berkat. Puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ketika memberitakan itu ada rasa Paulus katakan dia nggak malu memberitakan Injil. Berarti ada yang mau bikin dia malu. Dia bilang dia tidak frustrasi memberitakan Injil. Berarti ada apa? Ada yang mau buat dia frustrasi. Ya, jadi selain daripada Charles Spurgeon, di bagian yang pertama sudah dengar, Pastor Pin juga di New York dia juga merasa sedang gundah gulana gitu ya. Dia butuh konfirmasi lagi dan dia menemukan buku Pastor Dr. Martin Lloyd Jones. Ya, ini lebih tua lagi. Ya, lebih jauh lagi. Ya, Saudara ya. Dan dia menyampaikan gini, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya, jadi dosa-dosa kita masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya sudah diampuni, sudah dibereskan sekali dan untuk selama-lama. Jadi saudara, ketika saudara mengabarkan, memberitakan segala dosa kita yang masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya sudah dibereskan, sudah diampuni, ya, itu adalah percaya benar. Amin. Roma 8 ayat 1, saya ulang-ulang nih, Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman. Ya, kalau hukum Taurat tadi adalah pelayanan kematian, pelayanan penghukuman. Sekarang tidak lagi penghukuman di bawah kasih karunia. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang ada di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Ya, jadi Roma 8 ayat 1 ini mutlak, bulat. Jangan takut pegang bahwa tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi siapapun, kita nggak usah malu, kita nggak usah berkecil hati, kita nggak usah frustrasi. Ya, kita rekan seperjalanan atau penerjemah yang baik daripada Rasul Paulus. Jadi ini kunci mutlak pembebasan, kelepasan, kesembuhan, kemakmuran sejati. Jadi yaitu kasih karunia Kristus. Ya, kita mencintai Yesus sejati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami sudah mengerti bahwa berita kasih karunia yang radikal itu yang Rasul Paulus beritakan, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Kami mengetahui klausa utama perjanjian baru, yaitu Tuhan melupakan, tidak akan pernah ingat segala dosa dan kesalahan kami, dan semua pemikiran kami di metanoia, karena kami tahu air terjun darah Yesus membasuh kami semua sempurna. Dan kami memberitakan kasih karunia secara radikal. Kami terima kasih karunia secara radikal. Kami diubahkan, diberkati secara radikal. Orang-orang di sekitar kami, keluarga kami diubahkan, diberkati secara radikal. Dan kami percaya penuh Tuhan. Kami teguh berdiri by grace. Oleh karena kasih karunia itu. Kami disuplai habis-habisan dengan kasih karunia yang super abound. Kami percaya kasih karunia yang tidak terbatas. Kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan kami mulai mengalami mujizat dalam seluruh kehidupan kami. Karena apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana dan sudah diterima oleh Bapa. Pembayaran overpayment sudah diterima dan kami sekarang menerima supply yang kasihkan yang super abound. Kami nggak malu, kami nggak frustrasi, dan kami percaya Tuhan. Semua orang yang mendengar tidak malu, tidak frustrasi, tapi berdiri teguh, berdiri tegak dan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.